dinamakan itu? Karena taubat ini murni karena Allah, jujur, gak ada kepentingan. Dan nanti kita akan sebutkan keterangan sebagian para ulama. Yang kedua, khiyatah, jahitan. Karena taubat nasuha itu akan menjahit sehingga hamba dengan ketaatan amal soleh itu akan erat dan menyatu, akan kuat, dan hubungan sama Allahnya akan bagus. Yang kedua, akan membuat seorang hamba dengan para wali Allah, orang-orang soleh, itu akan terikat, terjahit hubungannya. Jadi hubungan hamba dengan Allah terjahit dengan amal soleh. Lalu di waktu yang sama, karena dia berubah kotak, dia berubah komunitas yang dulunya di tempat-tempat yang haram, sekarang mainannya masjid, otomatis kenal sama orang soleh. Sekarang di kajian, akhirnya punya hubungan dengan orang-orang soleh. Maka dinamakan taubatan nasuha, karena mengikat atau membuat hubungan hamba dengan Allah jadi terikat, kokoh, kuat, apalagi katanya bagus atau jahitannya oke, jadi kuat banget jahitannya. Lalu dia dengan wali-wali Allah bagus, terikat. Itu yang dinamakan taubat nasuha. Keterangan ini disampaikan Al-Imam Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan tafsir surat At-Tahrim ayat 8 di atas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Jadi catat, keterangan ini adalah keterangan Al-Imam Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan tafsir surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 8 di atas. Ayat 8 di atas. Nah, hadirin, dengan kita paham ini, kita akan enak baca keterangan-keterangan para ulama. Kita akan lebih nyaman membaca keterangan-keterangan para ulama. Kita ambil contoh. Al-Imam Qatadah. Al-Imam Qatadah menjelaskan taubatan nasuha adalah taubat yang as-sadiqah, taubat yang jujur. Dan sebagian ulama klasik lain mengatakan al-khalisah, taubat yang ikhlas, jujur dan ikhlas. Kenapa Imam Qatadah mengatakan ini taubat yang jujur? Karena an-nasuh adalah tadi dari kata-kata murni. Madu itu nasih, madu itu murni. Jadi taubat ini murni, nggak ada kepentingan, Ini bukan tentang omset, ini bukan tentang pangsa pasar. Ketika hijrah lagi hype, kita main di sini aja, mbak, kita main di hijab aja, pangsa pasarnya gede. Anda nggak murni. Itu bukan taubat nasuh. Walaupun Anda tinggalkan koleksi Anda yang haram-haram, beralih ke koleksi yang syar'i, enggak. Kita harus garap ini pasar syariahnya belum ada yang garap. Ini murni karena Allah apa enggak? Jujur kepada Allah apa enggak? Berarti ini tidak murni. Sedangkan Allah mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha dalam surat At-Tahrim ayat 8 itu. Kalau
Taubatlah taubat yang murni, taubat yang jujur. Jangan ada kepentingan. Itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mengatakan, taubat nasuha adalah taubat la audata ba'daha kamalan, atau kama la yaudul labanu ila dhar'. Taubat nasuha adalah taubat di mana seseorang tidak kembali lagi ke maksiatnya. Sebagaimana susu yang kalau sudah diperah nggak bisa dibalikin lagi. Gimana untuk kita perah susu sapi, susu kambing, gimana balikin lagi? Kan bisa dikembalikan. Taubat kayak begitu, kata Umar bin Khattab. Kata Ubay bin Ka'ab, kata Mu'adz bin Jabal. Kenapa mereka bilang begitu? Ada korelasinya, ada kaitannya dengan kejujuran. Kalau kita jujur, benar-benar ingin kembali kepada Allah, ya udah, jangan balik lagi dong. Jangan balik lagi. Hadirin yang Allah muliakan, contoh yang lain, Al-Imam Al-Quradhi menjelaskan bahwa taubat nasuha adalah taubat yang memiliki 4 unsur. Yang pertama, al-istighfaru bil lisan. Istighfarnya lisan seorang hamba. Wa iqla'un bil abnan. Dan meninggalkan dosa tersebut dengan badan kita, dengan fisik kita. Udah, kita tinggalin deh. Kita nggak mau datang ke tempat itu. Kita akhiri hubungan terlarang kita. Nggak boleh. Cut. Yang ketiga, wa idmaru tarkil aud bil jinan. Bertekad untuk tidak kembali lagi dengan hati kita. Bertekad untuk tidak kembali lagi dari hati kita. Fahatir, saya nggak mau balik lagi, saya nggak mau balik lagi. Seperti syarat taubat, ya jelas, ini kan taubat tertinggi, pasti ada kaitannya dengan syarat taubat. Lalu keempat, kata Al-Imam Al-Quradhi, muhajaratus sa'il al-khillan. Dalam riwayat, muhajaratu sa'il al-ikhwan, meninggalkan teman-teman dan sahabat-sahabat yang buruk. Itu harus. Kalau nggak, bukan taubat dan nasuha. Kenapa ada penekanan meninggalkan sahabat-sahabat atau teman-teman yang buruk, yang mengajak pada maksiat? Ingat tadi, nasuh. Dari makna yang keduanya. Apa makna yang kedua? Ada masih ingat makna yang kedua dari nasuha? Jahitan. Taubat ini menjahit hubungan seorang hamba dengan Robnya.
Lalu hubungan seorang hamba dengan wali-wali Allah. Clear kan? Kenapa para ulama bicara ini? Karena tobat dan nasuha itu menjadi hubungan seorang hamba dengan Allah dan hubungan seorang hamba dengan wali-walinya. Jadi kalau kita ngaku tobat, tapi coba kita lihat lingkungan kita, circle kita atau ring satu kita, kok ini maksiat, berarti itu bukan tobat dan nasuha. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Di antara yang mengatakan atau menjelaskan tobat dan nasuha adalah Ruwaim, Al-Imam Ruwaim, Ra, Waw, Ya, Mim. Dikatakan, huwa an takuna lillahi wajhan bila qafa, kama kunta lahu indal ma'siyati qafa bila wajah. Taubat nasuha itu engkau senantiasa menuju kepada Allah dengan wajahmu, senantiasa menuju kepada Allah dengan wajahmu, dengan menyelisihi punggungmu, sebagaimana dulu engkau pada saat bermaksiat memunggungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Pada saat dulu engkau maksiat, kau kan punggungi Allah. Engkau buang pandanganmu dari Allah, engkau palingkan wajahmu dari Allah, lalu Anda pergi ke maksiat. Sekarang dibalik, punggungi maksiat dan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru murni, baru jujur. Kalau kita masih punggungin Allah, Anda nggak jujur. Taubat dan nasuha adalah dalam hidup kita selalu mengarah kepada Allah, Ini jalan menuju Allah, nah kita pakai ini. Tapi ini menarik mas, enggak. Ini jalan menuju Allah. Yang dosa-dosa kita punggungin aja udah, kita punggungin. Ganti pola main. Dulu kita maksiat, kita punggungin Allah, na'udzubillah. Sekarang kita selalu menghadapkan wajah kita kepada Rabbul Alamin. Pokoknya setiap jalan yang menuju kepada Allah kita ambil, setiap jalan menuju kepada Allah kita ambil, setiap jalan menuju kepada Allah kita ambil.